kembalikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Hari ini dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Jurmutia bekerja sama dengan promosi kesehatan rumah sakit akan mengadakan sedikit edukasi tentang Hari TB sedunia, Hari Stop TB. Maka selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Puspa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini di ruangan di depan ruangan Poli Paru. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Walaupun hari ini jadwal untuk Bapak Ibu berobat, hari ini kami juga ada sedikit acara, yaitu acara memperingati Hari World TB Day atau bahasa Indonesianya Hari TBC sedunia, Hari TB sedunia. Ya, dengan tema untuk tahun ini adalah investasi untuk eliminasi tuberkulosis, selamatkan bangsa. Ya, jadi Bapak Ibu lon lagi maaf nyok karena pakai bahasa Indonesia. Insya Allah Donu paham Bandung ya, karena bahasa Jawa ada lancar. Ya, tapi insya Allah pesan yang akan saya sampaikan bisa sampai Bapak Ibu ya. Jadi kenapa temanya ini adalah investasi ya, investasi karena kalau kita di Indonesia ini, terutama kita di Aceh, apabila TBC-nya masih banyak, maka tentu produktivitas kita, aktivitas kita terganggu karena kita ada penyakit ya. TBC ini adalah penyakit yang berbahaya jika tidak diobati. Kalau masyarakatnya menderita sakit TBC, pada menderita sakit, maka aktivitas kegiatan sehari-hari pun pasti akan terganggu, ya. Tidak seproduktif jika sedang sehat. Makanya ini adalah kalau masyarakatnya sehat semua, bisa bebas TBC semua, maka ini adalah suatu investasi yang menyelamatkan bangsa, ya. Kegiatan kita tidak terganggu, ya. Yang bekerja bisa bekerja dengan maksimal seperti biasa, ya. Kalau orangnya pada sakit, pasti kegiatan sehari-hari juga akan terganggu, ya. Ada batuk darah, batuk-batuk, yang harusnya bisa ngangkat beban misalnya nih jadi nggak bisa ngangkat, ataupun harusnya bisa kerja di kantor jadi tidak bisa karena ada batuk darah, nggak dikasih kerja sama atasannya ya. Makanya kalau masyarakat yang sehat maka itu suatu investasi bagi suatu daerah ya, bagi suatu bangsa. Nah, hari ini kita peringati Hari TB sedunia. Kenapa? Karena memang harus kita ingat-ingat. Kita ingat-ingat bahwa TB itu adalah bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. TB ini bisa disembuhkan, ya. Dan harus diingat juga pengobatan TB ini juga bukan pengobatan yang singkat, ya. Pengobatannya lumayan lama, minimal itu 6 bulan. Nah, maka Bapak Ibu harus rajin kontrol juga ke dokter. Ya, jangan nanti baru berobat sebentar karena merasa udah enak, udah nggak datang lagi, tidak kontrol lagi. Ya, kontrolnya boleh ke rumah sakit, boleh juga ke puskesmas terdekat dengan rumah. Jadi ini betul-betul penyakit yang benar-benar sudah dimudahkan oleh negara. Ya, obatnya gratis, ya, pengobatannya juga tersedia di mana aja, ya, terutama di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau di dekat rumah Bapak Ibu ada puskesmas, di situ ada juga pengobatan TBC. Ya, jadi jangan tidak berobat atau takut berobat atau malu berobat, ya. Tidak perlu malu kalau kita kena TBC. Yang kita malu kalau kita tidak berobat. Kita menularkan lagi ke orang lain.
mau satu kampung sakit TBC kan kita itu tidak bagus ya. Kalau semua sakit, semua batuk darah, semua batuk-batuk, itu betul-betul mengganggu kehidupan bermasyarakat. Jadi sebaiknya kalau memang ada gejala batuk lebih dari 2 minggu aja, ya, batuk nggak sembuh-sembuh, Bapak Ibu berobat ke puskesmas, bisa ke rumah sakit juga boleh, ya. Segera diperiksa dahaknya, menyona genehe, diperiksa langsung, boleh di puskesmas, boleh di rumah sakit, ya. Jadi bisa kita tahu dengan segera apakah ini batuk karena TBC, apakah batuk karena lain penyakit, ya. Bisa segera kita kasih obat, ya. Nah, kenapa penting ini TBC? Karena TBC ini nomor 3 kita paling tinggi, Pak, di dunia. Nomor 3 Indonesia juara paling tinggi, paling banyak. Udah nomor 3 lagi, udah turun lagi. Jadi makanya kita harus benar-benar menangani ini bersama-sama. Karena ini bukan tugas kami aja, Pak. Ya, nyakwa yahwa, nyok bukan tugas kamu aja, ya. Tugas semua, tugas pemerintah, tugas kami sebagai dokter, terutama kami adalah dokter paru, ya. Kami punya perhimpunan berobat dan enggak sulit berobatnya, ya. Memang minum obat agak lama, tapi kita sembuh, paru-parunya jadi cantik lagi, nggak bolong-bolong lagi, batuk darah nggak ada lagi, sehat kita, insya Allah, ya. Jadi intinya dari acara peringatan ini adalah kita sama-sama mengingat dan sama-sama harus berpartisipasi dalam memerangi penyakit TBC, ya, baik itu di lingkungan kita sendiri terutama, ya, di lingkungan keluarga kita sendiri dulu terutama, baru juga nanti kita kembangkan lagi untuk minimal ke tetangga ataupun di daerah di sekitar tempat kita tinggal, sehingga dengan seperti itu secara berantai, ya, dari kita dulu sendiri, baru ke tetangga kita, baru ke desa kita. Jadi semuanya ikut berpartisipasi untuk memerangi penyakit TBC ini, ya. Demikian dari saya, singkat aja, nggak perlu lama-lama. Yang penting intinya sampai. Yang paling penting lagi, kalau sudah dibilang dokter ada sakit TBC, Bapak Ibu jangan malas berobat, jangan malas minum obat. Kalau memang ada keluhan efek samping, misalnya gatal-gatal berat sampai seluruh badan, atau mual muntah hebat sampai nggak sanggup bangun, ya, boleh datang langsung konsultasi ke dokter ke sini. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita ganti obat? Karena obatnya ada yang bisa diganti, tapi obatnya ya harus sesuai rekomendasi dokter. Ya, jangan berhenti aja di situ, nggak balik lagi ke rumah sakit, nggak balik berobat. Itu yang salah, ya. Kalau kayak gitu nanti sakit nggak sembuh-sembuh, dan ditambah lagi menularkan lagi ke orang lain karena tidak diobati, ya. Demikian sedikit dari saya. Semoga dengan peringatan hari ini kita semuanya semakin bersemangat, ya, untuk memberantas penyakit TB ini di Indonesia, khususnya di Aceh tempat kita tinggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari dokter ini, dokter Ihsan, Pak Dokter Indra, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya udah hadir, ibu-ibu yang lama nunggu. Yang penting prinsip yang dibilang tadi, untuk bapak-bapak berobat dan teratur. Let's go, ya. Jadi tanya ya dokter ini. Nyoki baju kaji bio, kueno. Nyagala lanjut. Nah, nyokaji bio, baru bio. Sangsangnya kan sehat, yang sangsangnya harus dipakai. Harus betul-betul. Nah, jadi hendak sangsang kan sehat. Nanti kan kita hiu minum. Nah, itu jangan kita yang sakit. Jadi hendak dengan yang satu ilustrasi TBC-nya itu beruhung paru. Beruhung parunya. Nyo lagi jalan si jalan. Ruhung nggak tahu jujur, ruhung jalan lagi. Nyai piau jujur, ruhung nak ada. Han ada ruhung di cuma jalan timur atau semen ke atas.
Nyolang paru gimana dengan aspal? Gimana dengan semen? Caranya berat badan, baju protein yang tinggi, karena pertumbuhan jaringan. Jadi doruhnya, nyohana doruhnya, bampi kapulih yang mubana kulir, kumun di kamate, kita pandang madau ni. Nah bisa itu bidalah ni. Yang komplikasi BTBC, bronkiektasis nanti. Bina ruhu, itu bidalah, nyai jamur. Aja sama masa ini, nyam jalan sampai. Jadi selain pada ubat teratur, gizi betul, gizi bertimbang. Yang pula dipegang bapa kecil, ibalnya, ini letak berdua dengan punya diri. Punang anggaran desa, jadi nak bagi. Paling-paling sebagai pok imam rau, paling jadi tu kan dia anggaran nyok ke mana mana. Jadi jangan usulan dari awal-awalnya yang kali kena diri, jangan itu. Hana muncul karena hana musyawarah masyarakat desa membugatnya. Jadi karena musyawarah masyarakat desa yang dianggarkan di desa. Ini hana musyawarah desa dan menentukan sebuah anggaran tertentu yang juga desa. Jadinya harus yang utama karena sebuah desa. Ini juga eliminasi TBC dua harga dan dua. Nyo dari desa hana habis desa penyerang tu nasional ke dalam desa. Jadi dari semua ini, di luar juga kena desa. Nyo upayakan mandu sapor rumah harus cek dulu. Mohon tu. Nyo hanji tu begini tu. Jadi nyo nak siro rumah, sakit, memandu ke sapor rumah. Nyo boleh di tangan enggak bisa. Di mongkor di lingkungan karena jinulah lewat batuk, lewat mesin dan buah jenuh kemarangan. Gula di korner aja, korner makanan, korner sesuatu. Yang dari makanya nyawuri jamu lebih jadi keturunan dari padahal TBC-nya mudah dari tanya kenakanya dengan cuma pokoknya memang turunannya TBC kan jadi kenyang, penting je lah kenyang. Susu, pupu yang saya nyoi nak gula, jaga gula juga. Baik pada ubat yang saya, buat gula ni macam. Saya kacau kunci. Kadang-kadang TBC-nya jahit yang komplikasi dari gula. Gula yang tahu stabil. Nah penyakit TBC kumul kakenong dari wajib. Mungkin dia akan hari muncul dalam tubuh karena gula hana stabil. Kondisi ganya hana got, lemuk. TBC ini bangkit. Nah, komplikasi regular. Jadi kuman TBC-nya bisa udah dalam tubuh tu. Tapi jangan pakai gula. Nanti TB laten. Macam pakai water kondisi lemah, water luha, water kena gula, hana stabil. Water kena HIV atau AIDS. Lagi-laginya. Jadi nyo punya tanya nyo ada puspa ada daisannya. Nyo kami tunggu lapangan dong, pada izan. Bukan mana. Nah, TV MDF. Nyo kami ejai TV MDF. TV kebaik ngobat. Ke manusia kebaik ngomong. Nyo kebaik ngobat. Jadi nyo nak kumun TBC kebaik ngobat. Hanya pada ubat biasa ubat pakainya, han mempalih. Karena ini kebaik. Harusnya ubat baru yang maju kecil. Nyor je sunti punggung tu 6 bulan atau 8 bulan. Nah ini nak sunti ke, coba pel mendau. Mana pajunya muntah dengan semeter 2 meter. Tak berat, makanya back ke dalam TBMDF. TB biasa kulit. Jadi nyor hana TB biasa kapulih mendau, hana teruk TBMDF. Jadi nyor nak kurang TBMDF, nyor menular kurang lain, bisa langsung kurang lain kena MDF TB. Okey. Jangan salah kayaknya macam lebih semangat nak interaktif. Nyona yang tanjang lebih semangat. Anak bu, jadi mau arah ni. Nyona yang tanjang silakan buat. Nyo make dan serahkan ke dokter bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Puspa dan Dr. Indra Buwana mengenai penyakit TBC paru atau TB paru yang harapan kita, target kita dapat tereliminasi pada tahun 2030.
Jadi pada intinya kita harus yakin dengan pengobatan TBC paru, kemudian kita temukan dan obati sampai sembuh. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa apabila ada gejala-gejala yang mengarah ke TBC paru, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan baik itu ke rumah sakit maupun di puskesmas. Jadi apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin selanjutnya kepada Dr. Mariza ada yang ingin disampaikan. Yang ada pertanyaan silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Insyaallah kami dari Dokter Paru mohon maaf apabila dalam pelayanan selama 11 bulan ada tidak berkenan pada ibu dan bapak yang telah datang berobat ke sini untuk minta pertolongan kepada kami. Karena kita akan menyambut bulan Ramadan, kami mohon Bu, Bapak, yang doa kamu sehat supaya kamu buat bapak-bapak yang mempunyai Allah, kami hanya perantara. TBC paru itu suatu sakit yang naubat sih Pak, yang penting kata obat. Belum Dino kamangat Pak, Bapak bisa pilih mau rumah sakit mana, semua rumah sakit swasta Dino karena dokter paru. Jadi bisa Bapak di rumah sakit Mutia, di rumah sakit Arun, di rumah sakit KMC, di rumah sakit Tentra, di rumah sakit Bunda, rumah sakit yang semangat berapa. Mesti menghayat engkau dari sawang, di rumah sakit Arun, dia coba obat. Yang penting satu mantap, obat dia putu. Mereka putu untuk Bapak payah obat waktu efek samping dari obatnya, jubuta, jutuli, NDRTB namanya. Payah kata obatnya Pak, untuk kulit yang hitam, hana semangat baju makanan. Sayangkan anak ini punya mata kayak pula, tentu Bapak ada minta rasa kiri. Jadi Dino harus bertekad. Bapak-bapak yang kartu keno, yang dinyo-ronyo merupakan promotor untuk Kampung. Untuk yang di kampung nama batuk darah, batuk lebih dari minggu. Kaja aja rumah sakit Cikutia atau rumah sakit tapi lebih agak kumpul di rumah sakit Cikutia ini karena rumah sakit Cikutia alatnya lengkap, putrinya lengkap, dokter spesialis. Tapi langsung ke poli paru berapa? Ini bapak-bapak yang di Ngauronyo di kampung musuhnya batuk lebih dari 4 minggu. Udah mata juga putus deh, anak sakit yang ngapu. Ini batuk darah, hanya Pak diserbu-serbu. Biasanya curiga ke gue kayak sudon yang nggak usah mas. Kayak obat deh, kayak pastikan. Ku memang betul diserbu, ku memang sakit. Jadi tadinya mata, kuna bapak pertanyaannya, bapak-bapak yang dengar betul-betul harus berjanji Allah bersaksi menjadi promotor di kampung bapak masing-masing untuk penyakit tuberkulosis. Jadi nasib Pak petugas TB di puskesmas, pokoknya puskesmas sudah diceritanya Pak petugas TB. Ya petugas TB, tapi punya di puskesmas jalan merupakan dokter aja dengan mantri. Ya mantri saya untukkan, dia ada rumah sakit ya, bah di ronsen ya. Pasti Pak sakitnya TB tetap di ronsen. Tapi hanya mandu batuk darah Pak TBC, batuk darah diciptakan kata kanker paru, kalau kita menyokok, isi, karena anak-anak Alhamdulillah, sama-sama saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bahwa kita tidak sengaja makanya pada dipertemukan antara dokter-dokter di bidang penyakit paru. Sebenarnya beliau adalah pasien yang terlama, pasien awal. Beliau menderita penyakit TBNDL. Berobat dari pertama 6 bulan, kemudian gagal, jadi sampai lebih tindakan untuk berobat 2 tahun. Tadi 2 tahun menjalani secara penuh dan kerjasama dengan Pak Dokter dan Pak Dokter yang paling marah-marah dulu, hampir boleh. Kalau Pak Dr. Indra. Jadi akibat marah-marahnya kalau berobat teratur dan ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter, terutama Pak Indra yang kamu sedia wilayahnya obat sampai kapulih dan kalau bahaya kontrol. Mudah-mudahan dengan jasa beliau
belum kapulik. Tapi nanti lagi Ronyo sudah tidak membuat sampai kontrol. Jadi Ronyo belum yang kontrol yang kesekian kali. Mana tinggal batu-batu. Yang paling berat buat hadapi buat yang buat dan yang Ronyo mengenai payah suntik. Belum kena suntik 5 bulan. Tapi kita boleh pandang nak payah suntik dia karena nabat langsung saja. Jadi enggak tahu mana republikasi. Apabila itu sudah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, diceritakan bagaimana pengalaman selama gejala yang paling sering dijumpai yaitu adalah batuk-batuk. Oleh karena itu ketika batuk kita jangan batuk sembarangan, tapi ada cara batuknya. Jangan buang ludah sembarangan. Jadi kalau batuk ditutup seperti ini contohnya. Nah, jangan batuk sembarangan. Kemudian situasi di rumah ventilasi harus terbuka, harus masuk sinar matahari. Karena kuman TBC ini suka di suasana lembab. Nah, kemudian gizi juga harus dijaga, makan putih telur, minum susu. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting, berdoa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terima kasih. Apabila tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya kembalikan kepada Dr. Vivi. Dokter, kami persilakan. Demikianlah acara OTBD hari ini. Mudah-mudahan dapat ilmu yang kita dapat bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bapak-bapak dapat menjadi dapat menyampaikan kepada bapak-bapak yang lain lagi dan keluarga di rumah dan lingkungan bapak juga di sekitar tempat tinggal. Akhir kata, ya, untuk Pak Yahya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Akhir kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai pelayanan terus.